Master Pedang Part 16. Novel fiksi fantasi suara serak. Niat pedang di hutan panjang. Yang Linbo berdiri di hutan bambu seperti biksu tua. Namun yang sangat aneh adalah bambu hijau di sekitarnya layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika ada praktisi pedang di sini, mereka akan terkejut, karena saat ini, niat pedang di hutan bambu tampaknya telah menjadi dakwit tanpa akar, mengalir deras ke badan Yang Linbo. Selain itu, seiring berjalannya waktu, perubahan ini menjadi semakin jelas. Lapisan niat pedang mengalir ke arah Yang Linbo dari segala arah seperti gelombang biru. Di sisi lain, Zhao Wuji berada dalam situasi yang menyedihkan. Niat pedang di luar hutan panjang. Zhao Qiankun dan dua lainnya diam-diam menatap Zhao Wuji. Pada saat ini, Zhao Wuji telah diperban lagi, tetapi kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Darah berceceran di sekujur badannya, terutama kakinya yang masih sehat, yang sekarang berkedut. Terlalu banyak, terlalu banyak. Katakan dengan jujur, apakah aku anggota keluarga Zhao? Zhao Wuji ingin menangis tetapi tidak ada air mata, seolah-olah air matanya telah mengering, dan bertanya dengan mata merah. Anak pemberontak, dengarkan apa yang kamu katakan. Sebagai ayahmu, aku telah bekerja siang dan malam untukmu, dan kamu berani meragukanku. Zhao Qiankun sangat marah dan hendak menyerang lagi. Bos, jangan pukul dia lagi, atau sesuatu akan terjadi. Zhao Changqiong buru-buru menghentikannya. Ya, jika anak itu tidak patuh, pukul saja dia. Tetapi memukulnya 2 kali sehari agak terlalu berlebihan. Zhao Sanhe juga berbicara. Paman kedua, paman ketiga. Mata Zhao Wuji melonjak dengan mata yang rumit, dan suaranya tercekat. Dengarkan, apakah ini masih bahasa manusia? Orang baik mana yang memukul anak-anak untuk bersenang-senang? Di kejauhan, Fu Yue dan Luo Yitian juga menunjukkan rasa kasihan di mata mereka dan menyatakan diam untuk Zhao Wuji. Namun pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari hutan pedang. Zhao Qiankun dan dua lainnya juga tertarik. Ya, tidak mudah bagi gadis itu untuk bertahan selama setengah jam. Bagaimanapun, pedang itu adalah, kata Zhao Qiankun. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Yang Linbo. Senior, ada masalah dengan hutan pedang. Ada kemauan yang sangat mengerikan yang dapat melahap kemauan pedang orang. Yang Linbo mengambil inisiatif untuk berkata. Wajah Zhao Qiankun tiba-tiba berubah. 3 orang tua, lindungi mereka. 2 orang tua, buka formasi pedang pelindung gunung. Jelas, Zhao Qiankun tidak mengabaikan kekuatan di dalamnya. Pada saat Yang Linbo mengatakan kemauan itu, dia langsung menjawab. Dan dia sendiri bergegas ke hutan panjang dalam 1 langkah. Luo Yitian buru-buru melangkah maju dan bertanya, ada apa? Di mana Yang Linbo? Yang Linbo menggelengkan kepalanya pelan, dia memintaku untuk keluar lebih dulu, tetapi dilihat dari penampilanku, kekuatan itu seharusnya tidak berpengaruh padanya. Luo Yitian mengangguk, dan ketegangan di matanya menghilang. Di hutan panjang niat pedang, Zhao Qiankun merasakan ada yang tidak beres begitu dia memasukinya. Apakah niat pedang melonjak menuju kedalaman? Tidak, niat pedang itu menghilang. Wajah Zhao Qiankun menjadi semakin serius. Dengan kultivasi pedangnya, dia secara alami sangat peka terhadap niat pedang. Sekarang, dalam pikiran ini, dia merasa bahwa niat pedang dari hutan panjang niat pedang menghilang dengan cepat. Mungkinkah seperti yang tercatat dalam keluargaku, keinginan itu telah menjadi roh, tetapi mengapa itu begitu kebetulan? Zhao Qiankun ragu-ragu dalam hatinya, tetapi tidak berani tinggal lama, dan terus terbang maju. Pada saat ini, Yang Linbo di kedalaman bahkan lebih ganas. Di depannya ada wajah yang terdistorsi. Dan wajah ini persis seperti yang dikatakan oleh Taois, sisa-sisa dan kengganan dari para kultivator pedang yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati berkumpul bersama. Ekspresi wajah itu terdistorsi, terus-menerus ditarik ke dalam berbagai bentuk, dan setiap kali berubah menjadi suatu bentuk, ia akan mengeluarkan suara. Aku akan menelanmu, melahapmu, mengambil badanmu, dan kemudian berlatih lagi. Aku, Raja Pedang Tianshan, akhirnya bisa menjalani kehidupan lain. Omong kosong, badan ini milikku, iblis pedang Tongtian, dan tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Dalam sekejap, wajah ini telah berubah beberapa kali, dan semua jenis suara marah dan serakah bercampur menjadi satu garis, yang sangat berisik. Hati Yang Linbo juga sangat tersiksa.
Keberadaan ini membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia bahkan bisa merasakan bahwa niat pedangnya mencair, dan niat pedang yang tak terkalahkan tidak bisa meledak. Tentu saja, bukan karena niat pedangnya tidak cukup kuat, tetapi keberadaan di depannya ini telah lama melampaui esensi waktu dan ruang dan kehidupan. Dan mendengarkan mereka meneriakkan nama mereka satu persatu, saya pikir mereka pasti orang yang tidak dikenal di masa hidup mereka. Selain itu, Yang Linbo dapat merasakan niat pedang yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk aneh ini. Ada yang sangat ganas, ada yang penuh dengan pembunuhan, tetapi ada juga yang penuh dengan ketajaman dan keluasan, itu bervariasi. Master Dao, keberadaan macam apa ini? Yang Linbo bertanya dengan tergesa-gesa dalam hatinya. Apa yang dikatakan Master Dao tentu saja benar, niat pedang ini memang bisa dilahap oleh dirinya sendiri. Tetapi makhluk aneh yang tiba-tiba muncul ini membuat Yang Linbo bingung, dan bahkan niat pedangnya pun ditekan. Jika bukan karena dantiannya yang terbuka saat ini dan fisiknya yang kuat, napas yang rumit ini mungkin akan mengalahkannya saat ini. Itu hanya sampah yang tidak kukenal. Tetapi kebetulan mereka semua adalah keberadaan yang memadatkan domain pedang. Meskipun domain pedangmu tidak dapat mengandalkan jalan pintas ini, pedangmu bisa. Kata Master Dao. Hati Yang Linbo tergerak ketika mendengarnya. Apa maksudmu? Pedangmu terlalu lemah, jadi ini saat yang tepat untuk memperbaikinya. Kebetulan sekali kau punya sepotong batu takdir sebelumnya. Aku akan menyempurnakan pedangmu bersamanya, dan menggunakan ribuan niat pedang sebagai api untuk menempanya dengan baik. Kata Dao Ye. Tapi bukankah itu bahan yang kugunakan untuk membuat monumen takdir? Yang Linbo bertanya balik. Bukannya dia enggan, tapi dia terobsesi untuk membuat monumen takdirnya sendiri. Dia, Yang Linbo, juga tidak ingin ketinggalan. Jangan lupa, kau ditakdirkan untuk memegang takdir dengan pedang dalam kehidupan ini, jadi bukankah lebih hebat menggunakan pedang sebagai batu penjuru? Dao Ye menjawab. Hati Yang Linbo langsung bersemangat, dan dia buru-buru bertanya, apa yang harus kulakukan? Keluarkan pedangmu. Yang Linbo sama sekali tidak ragu, dan saat suara Dao Ye jatuh, pedang Siming jatuh ke tangannya. Seketika, wajah bengkok yang melayang di depannya tidak bisa berkata apa-apa. Namun segera, itu menjadi lebih gila. Dia menghunus pedangnya. Dia benar-benar menghunus pedangnya. Di depan kita, dia benar-benar berani menghunus pedangnya. Hahaha, pedang ini tidak buruk, tampaknya memiliki nafas garis keturunan hakim hukuman, tetapi kapan garis keturunan itu menggunakan pedang? Tidak masalah, intinya adalah dia benar-benar berani menghunus pedangnya, yang benar-benar tidak dapat dimaafkan. Aku telah memutuskan, aku akan melahapnya sendiri. Suara itu naik lagi dalam sekejap, dengan kegilaan dalam ejekan. Dan suara Taois juga muncul, bukan ini. Yang Linbo sedikit tertegun, tetapi mendengar suara Taois itu lagi, pertama-tama gunakan pedang generasi pertama untuk memotong benda ini menjadi beberapa bagian, dan kemudian biarkan pedangmu melahapnya, jika tidak, pedangmu tidak dapat melakukan apapun terhadap benda ini. Yang Linbo mengerti, dan kemudian dalam sekejap, pedang Siming di tangannya menghilang, dan digantikan oleh pedang generasi pertama. Saat berikutnya, suara-suara arogan menghilang satu persatu. Bahkan menunjukkan sedikit rasa takut. Berteriak, teruslah berteriak. Kata Yang Linbo, menatap wajah bengkok di depannya. Dia sudah lelah. Tetapi di bawah wajah bengkok itu, setelah beberapa saat hening, sebuah suara muncul lagi. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana mungkin ada pedang seperti itu di dunia, dan siapa pemiliknya? Bagaimana semut seperti dia bisa memiliki pedang seperti itu? Ini tidak masuk akal. Aku salah, seharusnya aku tidak keluar. Badan ini diberikan kepadamu, aku tidak menginginkannya lagi, biarkan aku keluar. Berbagai suara berkumpul lagi, tetapi yang menanggapi mereka hanyalah sinar pedang. Pedang generasi pertama jatuh di tangan Yang Linbo, dan aura pembunuh yang menyelimuti dunia pun tersapu. Namun, bukan Yang Linbo yang menghunus pedang itu. Sebaliknya, pedang itu bergerak sendiri. Hanya dalam satu tarikan napas, teriakan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari wajah yang terpelintir itu, tetapi teriakan itu segera menghilang. Tuan Dao, apa yang terjadi? Yang Linbo bingung. Dia masih sedikit ragu sebelumnya, lagi pula, pedang generasi pertama masih memiliki standar penggunaan yang sangat keras baginya.
Tukarkan dengan nyawamu. Meskipun kultivasinya telah meningkat dan kekuatannya telah dibentuk kembali, peringatan dari generasi pertama selalu ada di telinganya. Hanya 2 pedang yang dapat ditarik di setiap alam. Oleh karena itu, ketika dia mengeluarkan pedang generasi pertama, dia masih sedikit ragu-ragu. Tanpa diduga, dia bergerak sendiri. Itu mungkin terkait dengan generasi pertama. Generasi pertama berlatih membunuh, tetapi pedangnya sangat murni. Dia berpatroli di langit dengan hati yang murni, dan pedangnya tidak mentolerir roh jahat. Tidak peduli apa orang-orang ini dalam hidup mereka, sekarang mereka adalah roh asing, dan mereka seharusnya tidak ada. Kata Taois. Yang Linbo mengangguk sedikit. Dia memikirkan apa yang dikatakan Su Wangyue di awal. Dia mengatakan bahwa pedang dan kejahatannya tidak akan pernah berhenti sampai mati. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Su Wangyue memiliki hati pedang yang jernih dan memiliki obsesinya sendiri di dalam hatinya. Sekarang tampaknya itu mungkin terkait dengan jenis pedang yang dibawanya. Sambil berpikir, Yang Linbo melihat ke dalam kehampaan. Wajah yang terdistorsi itu telah hancur berantakan dan berubah menjadi roh-roh yang berputar-putar dalam niat pedang. Untuk keberadaan semacam ini, Yang Linbo telah menganalisis bahwa keberadaannya adalah obsesi orang kuat yang terkubur di bawah hutan bambu ini. Tetapi Taois benar, tidak peduli apapun mereka dalam hidup mereka, mereka hanyalah roh yang menyebabkan masalah sekarang. Namun sayangnya, mereka tidak beruntung dan bertemu dengannya. Setelah beberapa napas, hanya pedang yang tersisa di lapangan. Adapun wajah terdistorsi yang dibentuk oleh penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, itu telah menghilang dan berubah menjadi roh. Sudah waktunya, keluarkan pedangmu, padukan dengan niat pedang di sini, lahap sisa-sisa ini, dan jadilah makanan bagi roh pedang simingmu. Pada saat ini, Sang Tao mengingatkannya. Yang Linbo tidak ragu-ragu, dan dengan sebuah pikiran dalam benaknya, dia menyingkirkan pedang generasi pertama dan menggantinya dengan pedang siming. Saat pedang siming berada di tangannya, hasrat yang rakus dan haus darah tiba-tiba menyebar dari badan pedang, seolah-olah sudah lama didambakan. Saat pedang itu muncul di tangan Yang Linbo, pedang itu berputar dan langsung tenggelam ke dalam kehampaan, dan lapisan cahaya darah mengalir di badan pedang, seolah-olah bermandikan kejahatan, beriak dengan aura yang ganas, yang mengejutkan. Niat yang ganas ini selalu ada, dan itu berasal darinya. Itu karena ia mendominasi hidup dan mati terlalu banyak orang ketika ia menjadi Algojo Hakim. Namun, Yang Linbo tidak peduli. Dalam pandangannya tentang baik dan jahat tidak pernah didefinisikan oleh orang lain, apalagi senjata. Segera, melahap pedang siming akan segera berakhir. Niat pedang di hutan panjang itu bahkan lebih ganas, berubah menjadi api pedang yang terus-menerus menghantam bilah pedang siming. Ci. Seiring berjalannya waktu, saat api pedang terus mereda, pedang siming mulai berdetak terus-menerus, membuat suara pedang bersorak. Yang Linbo juga dapat dengan jelas merasakan bahwa roh di dalam pedang itu menjadi semakin kuat, jauh melampaui masa lalu. Ledakan. Pada saat tertentu, pedang siming tiba-tiba bersinar dengan cemerlang, dan cahaya pedang berwarna darah melesat langsung ke langit, bersinar terang di langit, dan mewarnai langit menjadi darah. Aura pada pedang siming juga melonjak pada saat ini, berhasil berubah dari senjata dewa kelas 2 menjadi senjata kelas 1. Yang Linbo, buang batu takdir. Roh pedang itu kuat, dan pedang itu sendiri tidak kuat, itu akan rentan. Yang Linbo tidak sempat terkejut, dan suara pendeta Tao itu muncul. Yang Linbo sama sekali tidak ragu. Sebuah lempengan batu dengan ukuran berbeda muncul di tangannya, lalu dia melemparkannya langsung ke dalam api pedang. Wus. Api pedang beterbangan, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan mengelilingi batu takdir. Namun, api niat pedang itu tidak cukup, dan batu takdir berdiri kokoh di dalamnya, tanpa ada tanda-tanda akan mencair. Itu tidak cukup. Yang Linbo, niat pedang ini tidak memiliki pemilik, dan itu sama sekali tidak dapat melarutkan batu takdir. Datanglah. Pada saat ini, pendeta Tao itu berkata, apa yang harus aku lakukan? Tanya Yang Linbo. Apa yang akan dilakukan Dao Ye adalah sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya, terutama hal semacam ini yang melibatkan penempaan, yang sama sekali tidak diketahuinya. Aku bilang, kau yang melakukannya. Dao Ye terus terang dan tegas. Wajah Yang Linbo menjadi lurus, dan sikap Dao Ye membuatnya serius. Buka dantianmu, gunakan petir dantian untuk membakar niat pedang,
dan cium batu takdir. Dao Ye mulai membimbing. Yang Linbo segera memulai, dan dalam sekejap kekuatan dantiannya menghilang, dan kilat menyambar di sekelilingnya, sangat dahsyat, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Dan saat petir dantiannya muncul, niat pedang yang mengelilingi kehampaan langsung berubah menjadi api, seolah-olah dinyalakan, dan kemudian di bawah kendali Yang Linbo, niat itu terus membombardir batu takdir. Terlihat dengan mata telanjang bahwa visi muncul di batu takdir, dan retakan muncul darinya. Kemudian, seberkas cahaya muncul dari retakan dan terpantul pada pedang Siming. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Cahaya berubah menjadi pedang di udara, dan penampakan ini persis sama dengan pedang Siming. Satu-satunya perbedaan adalah pedang itu berkedip dengan cahaya guntur. Bas-bas. Pedang Siming mulai bergetar. Seketika, bayangan pedang bergerak di kehampaan, pedang itu seperti pisau ukir, pisau pena memotong dunia, dan menunjuk langsung ke langit. Swiss Swiss Swiss. Pada saat berikutnya, beberapa sinar pedang muncul di kehampaan. Ketika sinar pedang menghilang, dua kata muncul di langit. Siming. Yang Linbo menyaksikan semua yang ada di depannya, dan hatinya mengembara. Dia tidak pergi untuk bertanya kepada Taois itu, tetapi dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia telah berhasil, dan pedang Simingnya juga akan melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, ketika kedua kata ini muncul di langit, Istana Xia Agung, puluhan ribu mil jauhnya. Di ruang belajar kekaisaran, Tuan Xia tiba-tiba membuka matanya. Apa yang terjadi lagi? Dia mengerutkan kening. Melihat stempel negara Xia Agung yang tiba-tiba melayang di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia merentangkan telapak tangannya, dan stempel negara itu langsung jatuh di telapak tangannya. Kemudian, alisnya bergerak, dan sebilah pedang terpantul di matanya. Senjata lain yang membawa jalan. Siapa itu? Siapa itu? Pupil mata Tuan Xia memancarkan ketidakpercayaan, tetapi tepat ketika dia ingin mempelajari lebih banyak informasi melalui stempel negara itu tiba-tiba kehilangan cahayanya dan kembali normal. Xia Tiansheng mengepalkan telapak tangannya dan memegang stempel negara di tangannya. Jejak keserakahan muncul di matanya, dan tangannya yang lain menghantam meja di depannya dengan keras. Tidak peduli siapa itu, selama pedang ini muncul, aku akan mengambilnya. Di sisi lain, keluarga Yang. Di ruang belajar, Yang Longqiao mengatakan sesuatu kepada Yang Kaixian. Namun tiba-tiba, pedang Dewa Jatuh tiba-tiba terlepas dari kendalinya, dan badan pedang itu sedikit bergetar. Yang Kaixian mengulurkan tangannya dan memegang pedang panjang itu di tangannya, membelainya dengan lembut, sambil berbisik lembut, aneh, tidak ada dewa di dunia ini, bagaimana itu bisa menjadi senjata jalan. Dan itu bisa mengejutkan dunia, dan semua dewa di dunia merasakan hal yang sama, sangat aneh. Yang Kaixian berbisik, matanya menjadi serius. Wajah Yang Longqiao juga berubah warna. Dia tahu kengerian senjata tingkat ini hanya setelah meminjam pedang Dewa Jatuh. Dan dia juga tahu bahwa hanya ada segelintir makhluk di dunia yang bisa mencapai tingkat ini. Sejauh menyangkut Daxia, hanya ada 3. Satu adalah pedang Dewa Jatuh di depannya, satu adalah segel nasional Daxia, dan yang terakhir adalah Ki Kering Gunung Hantu. Ini adalah satu-satunya 3 keberadaan Daxia yang melampaui tingkat, yang disebut senjata jalan. Namun saat ini, kata-kata Yang Kaixian menggerakkannya, dengan jelas mengatakan bahwa ada keberadaan lain seperti itu di dunia. Di hutan panjang niat pedang, mata Yang Linbo dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dapat dengan jelas merasakan transformasi pedang Siming. Dia bahkan merasa bahwa jika dia menggunakan pedang ini, dia dapat membunuh tanda ilahi. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang dikatakan Zhao Qiankun sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat niat pedang itu tidak dapat membunuh tanda ilahi. Tetapi, jika pedang itu cukup kuat, tampaknya itu akan cukup. Tetapi Yang Linbo tidak tahu bahwa semua yang terjadi di sini pada saat ini dilihat oleh Zhao Qiankun di kehampaan tidak jauh dari sana. Prajurit jalan. Suaranya berat. Awalnya dia ingin membawa Yang Linbo pergi, tetapi dia tidak menyangka akan melihat Yang Linbo membelah penyesalan yang telah menggelegak di hutan panjang pedang niat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pedang. Dia sudah lama mengetahui keberadaan itu, tetapi dia tidak dapat menekannya dengan kultivasi pedangnya. Dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu mudah dihancurkan di tangan Yang Linbo. Dan pedang itu adalah kengerian yang sebenarnya.
Bagaimana mungkin Yang Linbo memiliki keberadaan yang begitu mengerikan? Rahasia apa yang dia bawa? Zhao Qiankun merenung dalam hati. Ini juga alasan mengapa dia tidak muncul. Akibatnya, pemandangan ini mengubah keadaan pikirannya. Tetapi ini adalah hal kedua. Yang lebih penting adalah Yang Linbo telah menempa senjata Taoisme di bawah hidungnya. Dengan pedang ini di tangan, kekuatan tempur Yang Linbo akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kutu kupret, aku juga keberadaan yang tak terkalahkan, mengapa anak pemberontak itu begitu tidak berguna? Barang bagus layak dibuang. Entah mengapa, dia memikirkan Zhao Wuji. Terlalu mengecewakan. Sambil berpikir, dia juga siap untuk muncul. Lagi pula, penempaan pedang Yang Linbo pada dasarnya sudah selesai sekarang. Tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Karena pada saat ini, niat pedang di seluruh hutan niat pedang tiba-tiba menjadi mudah tersinggung dan dengan liar mengalir ke pedang temper Yang Linbo. Sial, ini dari keluarga Zhaoku. Zhao Qiankun bingung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang di kehampaan itu dengan liar melahap niat pedang di hutan bambu. Terlihat dengan mata telanjang bahwa niat pedang itu menghilang dengan cepat. Pada kecepatan ini, itu mungkin akan dimakan dalam waktu singkat. Namun, dia tidak menghentikannya sama sekali. Setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya berdiri di kehampaan dan menyaksikan dengan tenang. Di bawah, Yang Linbo secara alami merasakan perubahan pada pedang Siming. Master Dao, apa yang terjadi? Yang Linbo bertanya. Pedang itu kembali padamu. Master Dao menjawab. Mata Yang Linbo bergerak, dan kilatan muncul di matanya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, niat pedang yang luar biasa itu tampaknya berubah menjadi kekacauan, menyatu, dan kemudian langsung melonjak ke arah Yang Linbo. Dalam sekejap, Yang Linbo memejamkan matanya, merasakan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dadanya, dan akhirnya berubah menjadi bayangan pedang, pas di hatinya. Kemudian, pedang Siming juga jatuh ke tangannya, sedikit bergetar, menunjukkan sangat intim. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Yang Linbo juga membuka matanya saat ini. Tetapi ketika dia melihat ke atas, perubahan di depannya mengejutkan Yang Linbo. Karena pada saat ini, hutan pedang runtuh total, bambu hijau yang tak berujung layu, dan tidak ada hutan pedang lagi. Ini, adegan seperti itu membuat Yang Linbo sangat terkejut. Dia telah melahap banyak sebelumnya, dan pembuluh darah abadinya telah terisi, tetapi itu tidak berpengaruh pada hutan sepanjang 10 mil ini. Tetapi pada saat ini, pedang Siming melahap sesaat, dan itu benar-benar menghancurkan hutan pedang. Kekuatan penghancur ini membuat Yang Linbo merasa sedikit takut. Namun segera, Yang Linbo menjadi tenang. Meskipun kekuatan penghancur yang disebabkan oleh pedang Siming luar biasa, hadiah ini tidak membuat Yang Linbo merasakan perubahan apapun. Satu-satunya perubahan adalah ada segel pedang tambahan di dadanya. Tuan Dao, mengapa begitu banyak niat pedang memasuki badanku, tetapi aku tidak berubah sama sekali? Yang Linbo bertanya. Meskipun pedang Siming memiliki roh, itu adalah roh pedang. Itu dapat mengekspresikan emosinya dan memiliki kesadarannya sendiri, tetapi itu hanyalah roh senjata dan tidak dapat memberikan jawaban sendiri. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Namun, pedang Siming kini telah melampaui kategori senjata. Berkat batu takdir dan karena kau membawa takdir, pedang ini juga telah dianugerahi atribut takdir. Jadi, hadiah ini, dalam arti tertentu, terkait dengan masa depan. Namun, sulit untuk mengatakan untuk apa pedang ini digunakan sekarang. Kata Pendeta Tao. Yang Linbo berpikir keras. Yang Linbo terkejut dengan kekuatan yang bahkan Dao Ye tidak bisa gambarkan. Tapi untungnya, tidak peduli apa, ini adalah hadiah dari pedang Siming, setidaknya itu tidak akan menyakitinya. Sambil berpikir, Yang Linbo sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke dalam kehampaan. Dia melihat sosok Zhao Qiankun menatapnya di udara. Matanya rumit, dengan kebingungan, keterkejutan, tetapi juga kebencian. Yang Linbo merasa tidak nyaman. Tidak peduli apa, Zhao Qiankun mengizinkannya memasuki hutan pedang, dan niat awalnya adalah untuk membuat dirinya lebih kuat. Tapi dia begitu penuh sehingga dia menghancurkan pot dan langsung menghancurkan fondasi leluhur. Apakah ini bagus? Ini tidak bagus. Memikirkan hal ini, Yang Linbo berkata, "Senior, tolong dengarkan penjelasanku." Diam, biasanya orang yang memulai dengan emosi seperti ini sedang memikirkan cara untuk berdalih.
Sosok Zhao Qiankun jatuh dari kehampaan. Yang Linbo merasa tidak berdaya. Baiklah, jika aku mengatakan ini adalah kesalahpahaman, apakah kamu percaya? Yang Linbo berkata dengan lemah. Di satu sisi, ini adalah kesalahpahaman. Meskipun niat awalnya adalah untuk melahap niat pedang, dia tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang sejauh ini dan langsung menghancurkan tempat ini. Kesalahpahaman? Jika aku membunuhmu sekarang dan kemudian menjelaskan kepada ayahmu bahwa ini adalah kesalahpahaman, apakah kamu pikir dia akan mempercayainya? Zhao Qiankun menyipitkan matanya dan menatap Yang Linbo. Hati Yang Linbo bergetar. Meskipun dia sekarang jauh lebih kuat dan bahkan memiliki pedang generasi pertama, jika Zhao Qiankun menyerang, dia mungkin tidak dapat memblokir bahkan satu pedang pun. Namun, tak lama kemudian, dia terkekeh. Tidak ada niat membunuh dalam kata-kata Zhao Qiankun. Senior, meskipun hasil dari masalah ini agak tidak terduga, ini dapat dianggap sebagai penyelesaian bahaya tersembunyi bagi Villa Wenjian. Percaya atau tidak, jika aku tidak melenyapkan sisa-sisa itu, aku khawatir Villa Wenjian tidak akan lama lagi hancur. Kata Yang Linbo. Zhao Qiankun mengerutkan kening, menatap Yang Linbo dengan penuh arti, dan bertanya dengan lembut, apakah kekuatan yang kau miliki memberitahumu? Pupil mata Yang Linbo mengecil. Namun, dia mengangguk. Dia tidak menyangka Zhao Qiankun akan mengatakan ini, tetapi dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Kalau begitu, tidak apa-apa, tetapi bolehkah aku tahu kekuatan apa itu? Zhao Qiankun bertanya lagi. Yang Linbo merenung, lalu ingin bertanya kepada Guru Tao, tetapi sebelum dia bisa berbicara, sebuah jejak tiba-tiba terbuka di ruang takdir. Senior, kau harus melihatnya sendiri. Setelah beberapa saat, Zhao Qiankun berdiri di sana dengan wajah tercengang, terdiam lama sekali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Linbo juga terdiam. Yang Linbo tidak terkejut bahwa Zhao Qiankun dapat membuat gerakan seperti itu. Begitulah Fu Yue pada awalnya, dan kemudian dia langsung mengenali gurunya. Dengan kata lain, Zhao Qiankun mampu tetap tenang, yang dianggap sebagai hati yang teguh dalam Taoisme. Setelah setengah jam lagi, Zhao Qiankun akhirnya terbangun. Dia menatap Yang Linbo, apakah ini kekuatan yang dibawa Yang Longtu kembali untukmu dari Gunung Tianduan? Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Gunung Tianduan mungkin misterius dan merupakan zona terlarang bagi kehidupan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan takdirnya. Bahkan jika dia telah dibaptis oleh kekuatan keabadian di Gunung Tianduan sebelumnya, itu hanyalah hal biasa di hadapan definisi takdir. Saya mengerti. Wajah Zhao Wuji tampak lega. Kemudian dia menatap Yang Linbo dan berkata, demi ketulusan Villa Wenjian kepadamu, bolehkah aku meminta bantuanmu? Zhao Qiankun bertanya. Yang Linbo mengangguk, senior, kamu serius? Villa Wenjian telah sangat baik padaku. Kamu dapat meminta apa saja padaku. Jika Yang Linbo dapat melakukannya, dia tidak akan menolak. Yang Linbo menjawab, sangat mudah, bawa anakku terbang, kata Zhao Qiankun. Ketika Yang Linbo dan yang lainnya berjalan keluar dari hutan pedang, beberapa sosok di luar hutan juga datang. Adik kecil, apa kabar? Yang Linbo bertanya. Namun, matanya penuh rasa ingin tahu, tidak sedikit pun khawatir. Dia tidak tahu apa yang terjadi di hutan pedang. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa hutan pedang di depannya telah sepenuhnya berubah menjadi gurun, dan roh pedang telah menghilang. Bagus sekali. Yang Linbo tersenyum dan menjawab, mengangkat alisnya sedikit. Dia memang dalam suasana hati yang baik. Transformasi hari ini seperti bantuan yang tepat waktu baginya. Untungnya, semuanya masih tepat waktu. Luo Yitian hanya meliriknya, mengalihkan pandangannya, dan tidak bertanya lagi. Kakak senior, aku baik-baik saja. Yang Linbo tidak merasakan apa-apa, tetapi tetap berinisiatif untuk mengatakannya. Ya, Luo Yitian menjawab. Yang Linbo sedikit mengeluh dalam hatinya, berpikir bahwa Luo Yitian benar-benar gunung es. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuknya, jadi mengapa dia tidak bisa bersikap sedikit lembut? Adapun Fu Yue dan Aolai, dia tidak banyak bertanya. Bos, bagaimana situasinya? Wajah Zhao Changqiong masih khawatir. Bagaimanapun, hutan pedang ini runtuh tepat di bawah hidungnya, yang secara alami berarti bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi, di luar dugaannya. Ya, bos, mengapa ini begitu serius? Bahkan hutan pedang pun hilang.
Zhao Sanhe juga bertanya. Zhao Qiankun melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Itu sudah hilang. Itu bukan masalah besar. Ngomong-ngomong, bersiaplah. Kami tidak menginginkan Villa Wenjian lagi. Kami akan memasuki kota kekaisaran besok. Zhao Qiankun berbicara dengan bebas. Villa Nuoda Wenjian ditinggalkan seperti sepatu usang. Zhao Qiankun dan Zhao Changqiong sama-sama tercengang. Apa kegilaannya? Bahkan jika kita memasuki kota kekaisaran, kita tidak akan meninggalkan Villa Wenjian. Tidak, ayah. Ini adalah kerajaan yang kau bangun untukku. Jangan tanya tentang Villa Jianshan. Kemana aku harus pergi? Namun, Zhao Changqiong dan Zhao Sanhe belum berbicara, dan Zhao Wuji sudah tidak senang. Dia mendekat dengan badan penuh luka, dan hanya satu mata yang tersisa. Alis Yang Linbo bergerak, dan matanya penuh kebingungan. Mengapa dia masih terluka? Feng Zi sudah bisa melompat-lompat. Kamu berkemas dan pergi menjadi guguk pelari Yang Linbo. Zhao Qiankun berkata dengan santai. Zhao Changqiong dan Zhao Sanhe mengerutkan kening. Meskipun anak ini selalu tidak populer, dia adalah satu-satunya bibit keluarga Ye mereka. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk mengatakannya? Tetapi Zhao Qiankun terlalu malas untuk menjelaskan, tetapi menatap Yang Linbo, tunjukkan pada mereka berdua. Dia bertanya, adapun apa yang ingin mereka lihat, itu tentu saja adalah ruang takdir. Yang Linbo mengangguk dengan lembut. Kemudian dalam sekejap, dia datang di depan kedua orang itu dan menyentuh bahu mereka dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sunyi. Kecuali Fu Yue, wajah semua orang penuh dengan keraguan. Tetapi Fu Yue tahu bahwa apa yang ingin mereka lihat pastilah tempat yang pernah dia kunjungi. Untuk sesaat, dia menatap Zhao Wuji dengan sedikit rasa iri. Setelah beberapa napas, Yang Linbo mundur selangkah. Namun, Zhao Changqiong dan Zhao Sanhe terdiam, seperti Zhao Qiankun sebelumnya. Untungnya, Zhao Qiankun berkata, saya sudah membuat perjanjian dengan Yang Linbo bahwa dia akan membawa Zhao Wuji bersamanya di masa depan. Zhao Changqiong dan pria lainnya tersadar. Ketika mereka melihat Yang Linbo lagi, mata mereka telah berubah. Maaf karena terus terang, tetapi Zhao Wuji tidak layak. Tolong izinkan saya datang. Zhao Changqiong berkata dengan benar. Jika Anda tidak keberatan, kami bertiga bersaudara akan datang. Adapun Zhao Wuji, lupakan saja. Dia tidak layak dipertimbangkan. Zhao Sanhe menambahkan. Senior, jangan bercanda. Yang Linbo tersenyum pahit. Dia juga tidak menyangka bahwa ruang takdir ini akan memiliki kekuatan pencegah yang begitu kuat sehingga dapat membuat keduanya mengesampingkan martabat mereka sebagai orang kuat dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kau tahu, mereka adalah dewa pedang. Apa yang terjadi pada pendekar pedang yang lebih suka patah daripada membungkuk? Apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak menginginkanku? Pada saat ini, Zhao Wuji tidak dapat lagi menahan keluhan di dalam hatinya, dan berkata sambil terisak-isak. Itu terlalu menggertak. Kau bahkan tidak layak menjadi antek. Hei, pada saat ini, Zhao Changqiong menghela nafas. Paman kedua sangat iri padamu. Zhao Changqiong menggelengkan kepalanya dengan lembut, seolah-olah itu disayangkan. Paman ketiga juga iri padamu. Zhao Sanhe tidak menyembunyikan emosinya dan menepuk bahu Zhao Wuji dengan lembut. Aku juga iri padamu. Pada saat ini, Fu Yue di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Yang Linbo merasa tidak berdaya dan bahkan sedikit menyesal. Dia merasa seolah-olah gaya lukisannya tiba-tiba salah. Bahkan mata Aolai penuh dengan keraguan. Dia mengira hanya ayahnya yang dirasuki oleh hantu dan akan membuat keputusan seperti itu. Tetapi sekarang melihat sikap keluarga Zhao terhadap Zhao Wuji, dia tiba-tiba merasa bahwa ayahnya masih sangat imut. Zhao Wuji tampaknya menyadari sesuatu saat ini. Dia menatap Yang Linbo, wajahnya berubah, dan kemudian dia kesulitan melepaskan perban di wajahnya, tetapi karena dia tidak berdiri dengan kuat, dia jatuh tepat di depan Yang Linbo, benar-benar bersujud. Kakak, tolong terima lututku. Dia bertekad di matanya, bahkan jika ada memar di sudut matanya, dia masih bertekad. Cepat bangun, tidak seserius itu, senior itu bercanda. Yang Linbo berkata tanpa daya, dan membantu Zhao Wuji berdiri. Dia tahu apa yang dipikirkan Zhao Qiankun, tetapi sejujurnya, bahkan dia sendiri tidak yakin seberapa jauh dia bisa melangkah di jalan ini. Bahkan besok,
Itu adalah jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun dia berjanji pada Zhao Qiankun, semuanya tidak diketahui. Aku tidak bercanda, aku serius. Besok, kami bertiga bersaudara akan mengambil tindakan untuk melindungimu. Tetapi pada saat ini, Zhao Qiankun tiba-tiba berkata, "Ya, meskipun kekuatanku rata-rata, masih mudah untuk membunuh beberapa rune ilahi." Zhao Changqiong berkata, "Sama untukku." Zhao Sanhe mengangguk berulang kali. Sesaat, Yang Linbo merasakan arus hangat di hatinya, tidak peduli apa tujuan mereka. Namun sikap mereka tetap menghangatkan hati Yang Linbo. "Terima kasih," ucapnya berat. Bulan tenggelam dan matahari terbit. Saat itu hari kelima bulan Mei. Ini adalah festival perahu naga di Daxia. Di langit, sebuah perahu pedang melintasi langit, menari selama 9 hari, bolak-balik, dan akhirnya berhenti di atas lautan awan. Di bawah lautan awan, ada gerimis berkabut. Hujan ini sepertinya tidak pernah berhenti, membuat udara masih dipenuhi dengan napas dingin. Namun melalui lautan awan, Anda masih dapat melihat bahwa dupa di kuil Wuwang terbakar, dan bisikan nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara. Pada saat ini, Yang Linbo, yang berdiri di depan perahu pedang, melihat dengan tenang di bawah lautan awan. Ini adalah pertama kalinya dia berkesempatan untuk melihat ke bawah ke dunia ini dari ketinggian, menghadap ke tempat di mana dia telah tinggal selama 10 tahun, dan menghadap ke kuil Wuwang tempat ibunya di penjara. Sebelum hari ini, dia melihat ke atas ke kaki gunung. Tidak ada yang bisa memahami ketidakberdayaan dan kesedihan. Hari ini, dia akhirnya akan mematahkan takdir yang telah mengikatnya selama 10 tahun. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dia telah membayangkan hari ini berkali-kali. Kali ini, dia akan melangkah ke kuil Wuwang selangkah demi selangkah. Membunuh para dewa dan para Buddha. Setelah berpikir sejenak, Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian matanya tenggelam dan melihat ke dunia. "Bu, aku di sini." Yang Linbo bergumam dan merapikan pakaiannya. Di kuil Wuwang. Meskipun langit mendung, cahaya Buddha mengalir di kuil Wuwang saat ini. Di depan aula Buddha Wuwang kuil Wuwang, di panggung batu yang tinggi, ada altar besar. Di altar, ada naga emas besar yang diukir, seperti manusia, seolah-olah membawa takdir nasional Daxia. Aura keluarga bangsawan membuat orang tidak bisa tidak tunduk. "Tuan Xia ada di sini." Tiba-tiba, suara feminin bernyanyi dengan keras. Kemudian, sosok Xia Tiansheng perlahan berjalan ke lapangan di bawah perhatian semua orang. Xia Tiansheng perlahan berjalan ke panggung tinggi, mengenakan jubah kekaisaran yang megah, dengan aura yang tak tertandingi dan rasa arogansi. Di luar lapangan, ada juga banyak orang yang menonton. Bagaimanapun, itu adalah acara besar Daxia, jadi tentu saja beberapa orang datang untuk melihatnya. Xia Tiansheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke altar selangkah demi selangkah sebelum perlahan berhenti. Pada saat yang sama, sesosok badan melewatinya dan berjalan ke depan panggung. Itu adalah Zhou Gansuan. Zhou Gansuan berjalan ke altar, tetapi matanya menatap ke atas ke dalam kehampaan, matanya tidak dapat dijelaskan. Akhirnya di sini. Takdir adalah takdir, dan itu tidak dapat diselesaikan. Sudut mulutnya berangsur-angsur melengkung, dan seringai keluar. Saat berikutnya, dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah segel perlahan bersinar di tangannya. Segel nasional Xia yang agung. Segel nasional Xia yang agung perlahan naik ke udara di tangannya, menerangi dunia, dan cahaya ilahi yang bersinar jatuh, seolah-olah membawa kekuatan besar untuk mengendalikan gunung dan sungai, dan semua makhluk hidup di dunia terdiam. Sosok yang sedang menonton di kuil Wuwang saat ini adalah penjelasan terbaik. Para pangeran dan bangsawan, para kultivator biasa, dan bahkan para wanita di pasar sedang menonton dengan tenang. Sikap mereka tegas, dan mata mereka penuh dengan rasa hormat. Tidak harus dikatakan bahwa mereka fanatik. Mungkin di mata mereka, Daxia membuat mereka kaya, dan inilah yang mereka dambakan. Jadi, penguasa Xia mempersembahkan kurban kepada para leluhurnya dan mengumumkan kepada surga untuk berdoa bagi rakyat dan stabilitas negara, yang secara alami mereka dambakan. 300 tahun yang lalu, gunung dan sungai berada dalam kekacauan, para iblis berada dalam kekacauan, dan dunia berlumuran darah. Ada Kaisar Xia Agung yang, mengikuti kehendak surga, menyalakan suar di alam semesta,
menyapu bersih iblis di Luofu, mengangkat senjata untuk menenangkan dunia, dan mendirikan Xia Agung untuk mengkonsolidasikan gunung dan sungai. Ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan bertahan selama ribuan tahun, untuk semua orang, dan di langit biru yang luas. Zhou Gansuan mengumumkan kepada dunia dan mulai menyanyikan pujian. Suaranya juga sangat menular. Dalam beberapa kata, sepertinya kata-katanya diikuti oleh hukum. Di bawah pantulan segel nasional Xia Agung, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Bahkan ada keheningan di lapangan. Mereka semua tenggelam dalam gambar itu. Itu adalah kemuliaan abadi, yang muncul kembali di dunia melintasi waktu dan ruang dan muncul kembali di depan semua makhluk hidup. Itu adalah periode perang, dan gambar itu menunjukkan kesengsaraan umat manusia. Bertahan hidup di bawah darah monster dan pembudidaya jahat. Baru setelah leluhur Xia naik ke tanah tinggi dan berseru, era kegelapan berakhir. Dan pertempuran yang tercermin dalam darah dan api ini adalah yang paling menyentuh. Banyak orang tampaknya terlibat di dalamnya, dengan darah mengalir deras dan mata merah. Oh, mengingat masa lalu, apa yang akan terjadi pada dunia jika bukan karena Taizu? Orang-orang akan hidup dalam kesengsaraan, dan tujuan besar Xia Agung akan bertahan selamanya. Betapa beruntungnya aku dilahirkan di era ini. Para pejabat sipil di pengadilan juga meneteskan air mata, dan berbicara dengan cara yang sangat tepat untuk memobilisasi emosi orang-orang. Benar saja, begitu suara mereka jatuh, kerumunan itu berteriak. Tujuan besar Xia Agung akan bertahan selamanya. Tujuan besar Xia Agung akan bertahan selamanya. Tujuan besar Xia Agung akan bertahan selamanya. Suara-suara itu tumpang tindih, seperti gelombang yang naik, mengguncang bumi. Nyanyian Buddha juga tenggelam dan berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan teriakan seperti tsunami ini. Di bawah pengaruh gelombang suara, cahaya pada segel nasional Xia Agung menjadi lebih terang, seolah-olah berkumpulnya orang-orang akan membuatnya lebih kuat. Di altar, Tuan Xia tampaknya melihat bahwa waktunya telah tiba, dan mengangguk lembut kepada Zhou Gansuan. Zhou Gansuan mengerti, mengangkat tangannya, dan sosoknya perlahan naik ke udara. Saat dia naik ke udara, suara di lapangan juga menghilang pada saat ini, dan sangat sunyi. 300 tahun telah berlalu, dan Xia besar stabil, negaranya damai dan rakyatnya aman. Ini adalah berkah dari Taizu, yang telah memberi manfaat bagi rakyat. Oleh karena itu, hari ini Tuan Xia, untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Taizu atas kebaikannya dan untuk berdoa bagi kesejahteraan rakyat, naik ke kuil Wuwang untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa. Zhou Gansuan berbicara dengan fasih. Kata-katanya sopan, tetapi setiap kata adalah permata. Setiap kata memuji Daxia, seolah-olah semua yang dilakukan Daxia adalah untuk rakyat jelata. Kata-kata ini sangat berguna bagi orang biasa. Beberapa orang tidak bisa lagi menahan emosi mereka. Saat suara Zhou Gansuan jatuh, mereka berlutut, menyatukan tangan mereka, dan mulai berdoa. Emosi juga dapat menyebar dari orang ke orang. Jika seseorang memulai, yang lain akan mengikuti. Bahkan jika seseorang bersikap acuh tak acuh, mereka akan bersikap bermusuhan kepada orang-orang di sekitar mereka, seolah-olah mereka adalah alien dengan niat jahat. Dalam sekejap mata, seluruh kuil Wuwang berubah menjadi warna yang sama. Kecuali Tuan Xia dan Zhou Gansuan, semua orang bersujud. Tuan Xia, ada apa? Tanya Zhou Gansuan. Tuan Xia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, itu tidak cukup. Meskipun darah manusia digunakan untuk memberi makan naga beberapa hari yang lalu, itu telah mengekang dampak kembalinya naga, tetapi kekuatannya tidak cukup. Bahkan jika kita memiliki kepercayaan ini sekarang, itu hanya setetes air di lautan. Zhou Gansuan tersenyum misterius, Tuan Xia, jangan khawatir. Ini hanya serangan psikologis. Permainan pembunuhan akan dimulai hari ini. Darah pola dewa seharusnya cukup untuk menghidupkan kembali naga biru. Xia Tianzeng mengangguk, lalu melihat ke dalam kehampaan, ayo mulai. Zhou Gansuan mengangguk, lalu mendorong dengan kedua tangannya. Ledakan, segel nasional Xia Agung tiba-tiba terangkat ke udara, dan cahaya ilahi yang menyilaukan langsung bersinar melalui gunung-gunung dan sungai-sungai. Cahaya ilahi bersinar dalam kehampaan seperti matahari, menembus kehampaan, dan semuanya terekspos. Untuk sementara waktu, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kehampaan tercermin, termasuk Qing Yang, Prefektur Yingtian, Kuil Zen Buddha kuno,
Kerajaan Buddha Leyin. Tentu saja, ada juga fluktuasi kekuatan yang tidak diketahui, tetapi mereka lebih rahasia. Bahkan cahaya yang menembus langit dan bumi ini hanya dapat memantulkan garis besarnya. Yang Linbo dan yang lainnya juga terpantul. Tetapi Yang Linbo tidak bersembunyi. Dia tidak pernah berpikir untuk bersembunyi sejak dia datang ke kuil Wuwang. Dia hanya ingin berjalan ke kuil Wuwang secara terbuka. Pada saat yang sama, mata Xia Tianzeng juga tertuju pada mereka, tetapi dia hanya melirik mereka dan kemudian menariknya kembali secara langsung. Dalam kehampaan, Zhao Qiankun melangkah maju. Ambil tindakan sekarang. Zhao Qiankun tidak membuang-buang kata, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun persuasi. Karena dia melihat ruang takdir Yang Linbo, dia tampaknya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia hanya menunggu sikap Yang Linbo. Selama Yang Linbo membuka mulutnya, dia akan menghunus pedangnya. Yang Linbo merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia masih menunggu. Ini belum waktunya. Mereka bahkan belum menyiapkan papan catur, dan para pemain catur belum datang. Yang Linbo berkata dengan ringan. Zhao Qiankun secara alami tahu apa yang dikatakan Yang Linbo. Meskipun Yang Linbo membawa kekuatan paling agung antara surga dan bumi, dia tidak sebanding dengan kesulitan Daxia untuk menyiapkan permainan pembunuhan untuknya saat ini. Dunia sedang berubah, dan ada terlalu banyak hal yang terlibat di baliknya. Seperti kata pepatah, di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Karena ada sungai dan danau, pasti ada perselisihan. Tidak banyak orang yang menyebabkan kerusuhan di suatu era, tetapi Yang Longtu jelas salah satunya, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Yang Longtu. Kalau tidak, dia tidak akan berani melawan Daxia setelah mengetahui identitas Yang Linbo. Jadi dia juga lebih tahu bahwa situasi pembunuhan di Daxia sekarang ada untuk Yang Longtu. Tetapi memikirkan kekuatan yang dibawa oleh Yang Linbo, Zhao Qiankun tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Xia Tianzeng. Mungkin mereka akan segera menyesalinya. Dibandingkan dengan Yang Linbo, apa itu Yang Longtu? Yang Longtu hanyalah era yang bergejolak. Tetapi Yang Linbo ditakdirkan untuk menyapu zaman dan berdiri di atas surga. Memikirkan hal ini, dia menatap Zhao Wuji dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Anak ini, tidak bisa dipertahankan. Di kuil Wuwang, cahaya suci yang dipancarkan oleh segel nasional Xia Agung bertahan lama, seperti matahari di langit, menerangi dunia di bawah langit yang suram ini. Namun, cahaya itu tidak bertahan lama. Tepat ketika semua orang tenggelam di dalamnya, dengan hati yang penuh antusiasme terhadap dunia, Zhou Gansuan tiba-tiba membuat gerakan lain. Pada saat yang sama, segel nasional itu redup. Pada saat ini, mata semua orang menunjukkan sedikit kehilangan, dan bahkan sedikit kebingungan. Tentu saja, ada banyak iblis dan orang-orang pengkhianat, yang selalu ingin mengganggu warisan Xia Agung kita dan mengganggu dunia. Kata Zhou Gansuan, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Dalam sekejap, semua orang di kuil Wuwang memiliki kemarahan di mata mereka. Dan dalam kehampaan, mata Yang Linbo menyusut. Ini dia bergumam dengan suara rendah. Begitu Zhou Gansuan membuka mulutnya, Yang Linbo tahu bahwa permainan ini akhirnya akan terungkap. Di atas perahu pedang, Yang Linbo melihat ke kuil Wuwang di bawah, lalu berbalik untuk melihat semua orang. 3 senior, jika memungkinkan, tolong bantu ayahku di waktu yang tepat. Yang Linbo berkata dengan tulus di matanya. Dia tidak tahu seperti apa pukulan backhand Yang Longtu, tetapi ini adalah permainan pembunuhan yang disiapkan untuknya oleh Daxia, dan itu tidak mungkin sederhana. Dia tidak tahu seberapa jauh kekuatan tempurnya bisa berjalan sekarang, tetapi seseorang harus membayar hutang dari 10 tahun kesengsaraan itu. Bagaimana denganmu? Zhao Qiankun bertanya. Aku akan berjalan selangkah demi selangkah dari kaki kuil Wuwang. Yang Linbo menjawab, ini adalah keinginannya yang sudah lama disayanginya. Pemuda di tepi sungai itu telah membayangkan pemandangan itu berkali-kali. Zhao Qiankun sedikit mengernyit. Dia tahu apa yang dipikirkan Yang Linbo. Dia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di panggung skala kota Shenwu tahun itu, dan dia juga tahu bahwa Yang Linbo telah hidup dalam kegelapan selama 10 tahun terakhir. Sebenarnya, kita dapat membunuh secara langsung, dan untuk ayahmu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata Zhao Qiankun. Yang Linbo menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tahu apa yang kamu maksud, senior. Mungkin ayahku benar-benar kuat,
tetapi ada hal-hal yang harus kulakukan, kata Yang Linbo. Inilah yang selalu ia tekankan dalam hatinya. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Ia tidak ingin membuktikan keberaniannya, tetapi memberitahu semua orang. Ia tidak menginginkan nasib yang mereka bicarakan. Zhao Qiankun mengerang pelan, dan sepertinya mendengar tekad dalam nada bicara Yang Linbo. Bagaimana kalau aku bergerak untuk membersihkan jalan untukmu? Tanya Zhao Qiankun. Yang Linbo menggelengkan kepalanya lagi, senior, tetaplah di kehampaan, aku akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, ia mengangguk kepada Yang Linboger dan Luo Yitian, lalu sosoknya menukik turun secara langsung. Dan ketika ia bergerak, mata yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan tertuju padanya, dan niat membunuh yang tak terlihat juga muncul. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyala di kehampaan. Bersikaplah baik, Zhao Qiankun sombong dan tak tertandingi, dan ketajaman pedangnya mengejutkan langit. Dalam sekejap, niat membunuh yang merasuki kehampaan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak ada lagi. Pada saat yang sama, Yang Linboger dan Luo Yitian saling memandang, dan tanpa berkata apa-apa, sosok mereka juga melompat turun dari kehampaan. Setelah itu, Fu Yue tidak ragu-ragu, dan langsung berubah menjadi wujud aslinya dan melompat turun dari kehampaan. Dalam sekejap mata, hanya 3 bersaudara Zhao dan Zhao Wuji yang tersisa di perahu pedang. Mata Zhao Wuji dipenuhi dengan kegembiraan. Cek, ayah, Anda sangat tampan tadi. Dulu saya curiga Anda berpura-pura ketika Anda sering mengatakan bahwa ada 3 orang yang tak terkalahkan di dunia. Sekarang tampaknya Anda layak menyandang gelar itu. Mata Zhao Qiankun sedikit menyipit, lalu berkata, diam. Apa gunanya menjadi tak terkalahkan? Putraku masih sia-sia. Senyum di wajah Zhao Wuji menghilang. Saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu tentang diri Anda sendiri. Putra Anda sebenarnya memiliki beberapa kelebihan. Zhao Wuji berkata dengan suara rendah. Jangan bicara omong kosong, hari ini adalah kesempatanmu untuk pamer. Percayalah pada ayahmu, aku tidak akan menyakitimu. Ikuti Yang Linbo dan kau akan melihat dunia yang berbeda. Wajah Zhao Qiankun tiba-tiba menjadi serius. Zhao Wuji berhenti bicara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zhao Qiankun dengan ekspresi seperti itu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk dengan berat, dan berubah menjadi kilatan cahaya pedang, bergegas turun dari perahu pedang ke dalam kehampaan. Saat ini, di Kuil Wuwang. Selama jeda ini, mata banyak orang dipenuhi dengan kebencian terhadap kejahatan, dan mereka semua menatap Zhou Gansuan. Zhou Gansuan juga merasa bahwa waktunya telah tiba, lalu menatap Xia Tiansheng. Saya, hambamu, bersedia memohon untuk rakyat, dan meminta Tuan Xia untuk menghukum kejahatan. Dia berlutut, suaranya sangat tegas. Dan setelahnya, kerumunan juga berteriak seperti itu. Tolong Tuan Xia, hukum kejahatan. Tolong Tuan Xia, hukum kejahatan. Tolong Tuan Xia, hukumlah kejahatan. Suara itu seperti pisau, bergema di gerimis yang berkabut. Mata Xia Tiansheng tenang, tetapi dia juga melangkah maju. Dia membuka telapak tangannya, dan segel nasional Xia Agung jatuh ke tangannya lagi. Saat segel nasional Xia Agung jatuh, dia juga memancarkan aura yang tak tertandingi di dunia, memandang rendah semua orang dan menjadi satu-satunya yang tertinggi. Ya, saat berikutnya, sebuah kata jatuh dengan lembut dari mulutnya. Zhou Gansuan perlahan berdiri, Tuan Xia memang bijak. Namun, sebelum itu, saya rasa kita harus membunuh putra penyihir itu terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia menggambar sebuah gambar. Kemudian, sebuah adegan muncul di kehampaan. Dan dalam adegan ini, itu adalah Yang Linbo. Saat ini, Yang Linbo sedang berdiri di Kuil Wuwang, menatap Kuil Wuwang. Namun, saat ini, dia mengenakan jubah putih. Jubah pembunuh naga milik Xia Agung. Dan semua orang di Kuil Wuwang juga melihat adegan ini. Anak laki-laki ini bernama Yang Linbo. Dia membunuh naga hitam di depan menara Xuanwu. Bahkan jubah pembunuh naga ini adalah hadiah dari Tuan Xia. Namun, di balik ini, ada hubungannya dengan penyihir yang ditekan di Kuil Wuwang. Zhou Gansuan berkata perlahan, dia adalah putra penyihir ini. Dia mampu membunuh naga hitam karena penyihir ini. Mereka mencoba memotong urat nadi naga Daxia. Setelah itu, anak laki-laki ini berkolusi dengan Istana Iblis, membunuh banyak orang, membunuh pangeran, dan melakukan kejahatan keji.
Dia bahkan berkolusi dengan naga iblis Changlan dalam upaya untuk memulihkan ras iblis dan membuat ras manusia kita punah. Kata Zhou Gansuan, matanya bersinar dengan kilau yang sangat dalam. Namun dalam kilau itu, ada keganasan, kekejaman, dan kekejaman. Namun, semua orang di kuil Wuwang mendengarnya dengan mata merah. Bunuh dia. Seseorang berbicara, hampir meraung. Ya, bunuh dia. Perilaku seperti itu tidak lagi layak menjadi manusia. Tidak dapat diterima untuk ingin menghancurkan ras manusia kita. Iblis jahat seperti itu tidak boleh dibiarkan terus hidup. Suara yang tak terhitung jumlahnya membanjiri lagi. Tampaknya orang-orang bersatu dalam hati mereka, selama dia mati. Zhou Gansuan tersenyum tenang. Situasi ini masih yang diinginkannya. Bahkan jika mereka ingin membunuh orang, mereka juga merupakan keinginan orang-orang dan tren umum. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pemandangan di sini saat ini jatuh ke mata Yang Lin Bo dengan tepat? Mata Yang Lin Bo tenang. Dia hanya berpikir itu konyol. Dia hanya menggunakan trik lama yang sama, selalu mencoba menghancurkan dirinya sendiri dengan apa yang disebut tren hebat. Tapi, apakah dia benar-benar peduli? Dia memejamkan matanya sedikit dan mulai menyesuaikan mentalitasnya. Kemudian, dia perlahan membuka matanya, tetapi pada saat ini, tidak ada kilau di matanya. Hanya ada satu keyakinan, yang tidak kenal menyerah. Tren hebatmu tidak dapat menekan keabadian di hatiku. Apa yang ada di hatiku adalah untuk menghancurkan tren hebatmu. Kalau begitu, ayo. Kata-kata Zhou Gansuan sama sekali tidak disembunyikan, dan bahkan keluar melalui kehampaan, seolah memberitahu Yang Lin Bo bahwa kali ini, mereka ingin dia mati. Yang Lin Boger sedikit mengernyit. Dia telah berdiri di samping Yang Lin Bo. Aku akan memberi jalan untukmu. Yang Lin Boger akhirnya tidak tahan di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu pengalaman masa lalu Yang Lin Bo lebih baik daripada dia. Dia tidak tahan. Mengapa kebencian ini menargetkan Yang Lin Bo sekarang? Mengapa dia harus menjadi jahat di mata semua orang? Mengapa dia harus mati? Tetapi saat ini, Yang Lin Bo dengan lembut menariknya kembali. Kakak, aku sudah berhayal berkali-kali selama 10 tahun berada di kuil Wuwang. Suatu hari, aku akan melangkah ke kuil Buddha ini selangkah demi selangkah. Aku ingin melihat ibuku dan membawanya pergi dari kuil Wuwang. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa dia bukan penyihir, dan aku bukan orang rendahan. Terlahir sebagai manusia, tidak ada yang bisa menentukan keberadaannya. Tidak ada yang bisa menentukan hidup atau matiku. Jika mereka ingin melakukannya, maka aku akan memberitahu mereka, mereka tidak bisa. Daxia tidak bisa, Akademi tidak bisa, dan situasi dunia tidak bisa. Yang Lin Bo berkata dengan ringan, tetapi dia mengucapkan setiap kata dengan obsesinya. Air mata muncul di mata Yang Lin Boger. Yang Lin Bo berkata dengan ringan, tetapi dia bisa mendengar kesepian dan tekadnya dari kata-katanya. Dia telah menanggung terlalu banyak, dan dunia ini terlalu tidak adil baginya. Tampaknya nasibnya telah dikendalikan sejak dia lahir. Dia tidak mau dan tidak mau. Baru, setelah dia mulai berlatih, dia keluar dari jurang kegelapan. Dan hari ini, dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk memberitahu dunia bahwa dia tidak ingin berkompromi, dimanipulasi, atau dikendalikan. Kalau begitu, lakukan saja, aku akan meliput pertempuran untukmu. Yang Lin Boger memaksakan diri untuk menahan kesedihan di hatinya dan berbicara. Dia tahu bahwa Yang Lin Bo akhirnya akan mengambil langkah ini. Yang Lin Bo mengangguk dengan lembut, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia sebenarnya tenang. Tunggu. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Yang Lin Bo sedikit tertegun. Berbalik, dia melihat Yang Xuansheng berjalan perlahan dari depan. Dia mengenakan pakaian tempur berlengan hitam, dan wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan masih agak berat. Maaf, saya melakukan kesalahan sebelumnya. Di masa lalu, saya hanya tahu bahwa Anda membuat keluarga yang kehilangan muka, jadi saya menargetkan Anda. Yang Xuansheng menatap Yang Lin Bo dan berkata, saya telah membunuh Anda sekali, dan dendam antara Anda dan saya telah hilang. Tetapi jika Anda datang untuk menghentikan saya sekarang, saya akan membunuh Anda lagi. Yang Lin Bo berkata dengan ringan. Yang Xuansheng seharusnya tidak ada di sini. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat, dia hanya berada di puncak bawaan, dan belum pernah melewati alam tungku. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berada di sini.
Yang Xuansheng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak mencoba menghentikanmu, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa tidak semudah itu untuk mendaki gunung. Yang Xuansheng berkata dengan lembut. Yang Linbo mengerutkan kening, dan keraguan di hatinya sedikit lebih dalam. Dia menatap Yang Linbo dengan bingung. Meskipun dia tidak bisa menerima semua yang dilakukan Yang Kaixian, dia juga tahu bahwa apa yang dilakukan Yang Kaixian saat itu adalah untuk ayahnya dan untuk dirinya sendiri. Tetapi sikap keluarga yang bukanlah satu-satunya. Garis keturunan Yang Longye memiliki sikap lain. Karena jalan yang diambil Yang Kaixian dan Yang Longtu adalah pertaruhan. Sekali gagal, tidak akan ada pemulihan. Karena alasan inilah Yang Longqiao akan memiliki sikap yang sepenuhnya berlawanan, dan ini juga alasan mengapa Yang Xuansheng telah menargetkan Yang Linbo sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Yang Xuansheng muncul di depannya dan mengatakan ini, Yang Linbo terkejut. Sebenarnya, aku tidak suka pengaturan kakek. Jika sebuah keluarga tidak dapat berbagi kebencian yang sama, bahkan jika guguk itu selamat, itu tidak ada artinya. Kata Yang Xuansheng. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Yang Linbo bereaksi, dia melanjutkan, kamu jenius, tetapi itu tidak berarti aku harus menjadi pengecut. Jika aku memilih untuk menentangmu atau menutup mata terhadapmu karena aku takut mati, hati Taoku akan riuntuh. Kata Yang Xuansheng. Yang Linbo mengangguk. Harus dikatakan bahwa sikap Yang Xuansheng berada di luar harapannya. Namun, pilihannya juga masuk akal. Dia mengaku sebagai seorang jenius. Jika dia bertindak melawan keinginannya karena takut, jalan kultivasinya secara alami akan riuntuh. Jalan orang kuat adalah jalan yang tidak bisa kembali. Satu langkah mundur adalah jurang. Meskipun ini adalah jebakan yang dipasang terhadap Paman Yang, sejak kau membunuh Siaki Tian di bawah kota Shenwu, sikap mereka terhadapmu telah berubah secara tak kasat mata. Terutama Tuan Kekaisaran, yang sangat membencimu, dan sekarang jalan pendakian gunung ini adalah ujian hidup dan mati yang telah ia atur untukmu. Keluarga Jiang, keluarga Ye, dan Akademi, orang-orang mereka sedang menunggumu di jalan ini. Yang Linbo mengangguk, meskipun hatinya tidak takut, kenyataan bahwa Yang Xuansheng dapat berdiri dan mengucapkan kata-kata ini saat ini sudah menunjukkan perubahannya. Terima kasih. Yang Linbo menjawab. Yang Xuansheng mengangguk, lalu tiba-tiba berbalik, menuju ke arah yang berlawanan, dan perlahan menghilang dari pandangan Yang Linbo. Yang Linbo menarik pandangannya. Aku pergi. Yang Linbo menatap Yang Linbo, Luo Yitian dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan. Sampai jumpa di puncak. Luo Yitian tidak banyak bicara. Dia tampaknya memahami kegigihan Yang Linbo. Dia berbalik sejenak, melangkah ke dalam kehampaan, lalu mendarat di depan gerbang kuil Wuang. Aku akan membantumu. Yang Linbo berkata lagi. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Yang Linbo, tetapi dia tidak tega membiarkan Yang Linbo membunuh sendirian. Kakak, biarkan aku melakukannya sendiri. Yang Linbo berbisik. Tidak, Yang Linbo tangguh dan bertekad, gaun hijau mudanya ternoda oleh hujan dan embun, dan jarinya menunjuk ke depan. Tidak ada yang bisa menindasmu saat aku di sini. Yang Linbo menambahkan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum tipis, kakak, mereka tidak bisa menindasku. Itu urusanmu. Ayo, aku ingin melihat berapa banyak orang yang menginginkanmu mati. Suara Yang Linbo berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Tanpa menunggu Yang Linbo menolak, dia berjingkat dan terbang ke udara, menuju kaki kuil Wuang. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengenal Yang Linbo dengan sangat baik. Sama seperti sebelumnya, dia akan selalu melindunginya tanpa ragu-ragu. Setelah tersenyum pahit, dia tidak berkata apa-apa lagi dan terus maju. Di kaki gunung Wuang, sesosok tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, matanya menyusut menjadi satu garis, menatap sosok yang datang, niat membunuh di matanya memadat menjadi cahaya dingin. Sebuah pedang muncul di tangannya. Bilahnya ramping, panjangnya 6 kaki, dan dengan gagangnya, panjangnya sudah 7 kaki. Senjata jenis ini sangat langka dan sangat cocok untuk bertarung di medan perang. Yang Linbo perlahan mendekat dan berhenti beberapa kaki dari Gunung Wuang. Dia sangat tenang sepanjang jalan, tetapi jantungnya berdebar kencang saat ini. Berapa kali dia bermimpi bahwa jalan yang telah dia nantikan, akhirnya berada di bawah kakinya. Aku sudah lama menunggumu. Kudengar kau telah membuang banyak barang selama kurun waktu ini.
Putra seorang pengkhianat juga ingin mengacaukan kota kekaisaran yang megah ini. Di sisi yang berlawanan, pria itu berdiri di dekat pedang, mengeluarkan napas dingin. Yang Linbo berhenti sebentar. Panglima tentara Senki Xia Agung, Nisiong, memiliki kultivasi puncak tungku. Pada saat ini, Yang Linbo sedikit membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk, lalu melangkah maju, berubah menjadi bayangan sisa, membentang ratusan kaki. Pupil mata Nisiong tiba-tiba mengecil, dan secara naluriah. Dia mengangkat pedang di tangannya dan menebaskannya di udara. Pada saat itu, tungku di badannya terbakar seperti api virtual, dan bilahnya juga ternoda oleh aura tungku, berkelebat dengan api yang bergulung-gulung, bersinar terang di kehampaan. Pada saat yang sama, banyak mata dari kuil Wuwang tertuju pada pisau ini. Terutama di kuil Wuwang, mereka yang menyaksikan pemandangan ini terpantul di kehampaan semuanya bersemangat. Dia adalah pembangkit tenaga tungku puncak, dan pisau di tangannya adalah senjata suci kelas 2. Putra penyihir ini harus mati. Seseorang berbicara, menunjukkan kekuatan Nisiong, dan suaranya penuh dengan rasa hormat. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Orang-orang seperti itu adalah musuh ras manusia kita. Betapa hebatnya Daxia, tetapi mereka sebenarnya berkolusi dengan ras iblis. Mereka benar-benar pantas mati. Benar, dia pengkhianat, dan dia juga anak penyihir. Tidaklah sayang untuk mati. Kuharap pisau ini akan langsung merenggut nyawanya. Suara itu menyebar di antara kerumunan, tetapi penuh dengan kebencian, seolah-olah Yang Linbo di depan mereka saat ini adalah murid jahat yang pantas mati. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang bersinar di antara langit dan bumi meledak. Setelah beberapa napas, cahaya pedang itu menghilang. Sosok Yang Linbo terlihat di udara, posturnya masih tegak seperti pohon pinus. Namun sosoknya mempertahankan postur meninju. Niat membunuh yang bergulir ini dan pedang panjang yang menyala-nyala dihancurkan oleh pukulannya. Adegan di kehampaan kuil Wuwang tampak membeku. Sosok Yang Linbo seperti pedang, menusuk mata semua orang. Pupil mata Zhou Gansuan sedikit menyempit, dan cahaya dingin berkumpul. Jangan panik, semuanya. Anak laki-laki ini adalah putra seorang penyihir dan keturunan seorang pengkhianat. Tentu saja, dia memiliki beberapa trik. Tetapi sekuat apapun dia tetaplah seorang pendosa. Xia Agung kita mewarisi warisan umat manusia, dan apinya menyala selamanya. Mengapa kita harus takut padanya? Setelah beberapa saat, Zhou Gansuan berbicara. Emosi semua orang mereda, tetapi mata mereka masih memandang Yang Linbo sebagai musuh. Pada saat ini, sosok Yang Linbo bergerak. Di kaki Gunung Wuwang, Yang Linbo menyerang lagi sesaat setelah menghancurkan cahaya pisau. Alam tungku adalah masa lalu baginya. Meskipun alam ini tidak lemah, mudah baginya untuk dibunuh. Terutama sekarang, dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Setelah 3 tahun berkultivasi, semua jenis kekuatan dibentuk kembali dalam badannya, dan kekuatan fisiknya masih di alam tungku. Meskipun dia gagal mematahkan belenggu kultivasi, dia lebih kuat dari sebelumnya. Dunia fisik, darah, dan ki alam semesta datang dalam pikiran. Ledakan. Dalam sekejap, Yang Linbo terbungkus darah dan mendarat tepat di depan Nisiong. Pada saat ini, Nisiong masih dalam keadaan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya akan runtuh di tangan Yang Linbo dalam sekejap, dan dia bahkan tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Tetapi pada saat darah membungkusnya, keterkejutannya berubah menjadi ketakutan. Tidak ada jalan keluar. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah berada di medan sura berwarna darah dan ki yang luas bagaikan laut, dan kekuatan dunia yang luas dan ganas membuatnya merasa seperti merangkak di dalam hatinya. Belum lagi mengambil tindakan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Bagaimana mungkin? Dia berseru, menatap Yang Linbo. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, bayangan tinju melesat melewati matanya, dan kemudian dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin di dadanya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di dadanya, dan warna di matanya akhirnya menghilang. Yang Linbo berdiri di depannya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin berkata lebih banyak, dan dia terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Di mata mereka, keadilan adalah Daxia. Jika Daxia ingin dia mati, maka dia harus mati. Tetapi dia tidak mau.
Dia tidak menginginkan nasib yang mereka bicarakan. Mereka ingin dia mati, tetapi dia tidak mau. Dalam analisis terakhir, itu hanya sudut pandang yang berbeda. Plop, sosok Ni Xiong perlahan jatuh, dan sampai kematiannya, matanya masih terbuka lebar, seolah-olah dia tidak mau. Dia membunuh komandan, bunuh dia. Kutu kupret, pengkhianat, dan dia masih menolak untuk menyerah, bunuh dia. Dalam sekejap, mereka yang menjaga jalan gunung menjadi marah, wajah mereka dingin dan membunuh, dan mereka mengayunkan pisau mereka. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok-sosok yang datang satu demi satu. Suara pertempuran dipenuhi dengan kebencian, dan matanya menjadi dingin. Tuan muda, naiklah. Pada saat ini, sosok Fu Yue muncul di samping Yang Linbo. Saat dia berbicara, telapak tangannya perlahan jatuh. Yang Linbo mengangguk, dan tanpa ragu, dia melompat ke telapak tangan Fu Yue. Saat berikutnya, Fu Yue mengguncang badannya dan tiba-tiba membengkak lagi. Raungan, Fu Yue meraung. Raungan itu melesat keluar seperti gelombang, menakutkan, meledak dengan kejutan yang membuat meridian orang runtuh, dan menyebar. Duar-duar-duar, sosok jatuh satu demi satu, senjata yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh dunia, dan suara ratapan dan jeritan tiba-tiba menjadi satu. Beberapa orang bahkan hatinya hancur oleh dampak gelombang suara dan meninggal secara tragis di tempat. Tuan muda, saya akan membawa Anda ke sana terlebih dahulu. Fu Yue melanjutkan. Kemudian, dia melemparkan Yang Linbo ke langit dengan seluruh kekuatannya. Sosok Yang Linbo langsung melonjak, tetapi tepat ketika dia melangkah 100 kaki dari Gunung Luang, cahaya dingin tiba-tiba menebas dari kehampaan. Yang Linbo tidak berani ceroboh, mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling terkait dalam kehampaan, meletus dengan gelombang yang mengerikan. Sosok Yang Linbo juga terpaksa berhenti dan mendarat di jalan pegunungan. Sosok orang yang menyerangnya di depannya juga perlahan berjalan turun dari atas. Yang Linbo menatap pihak lain, matanya tenang. Aku tidak percaya bahwa sedikit trik tidak membunuhmu saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu memiliki kesempatan untuk sampai ke titik ini? Orang di depannya berkata dengan ringan. Mengenakan baju besi hitam, matanya penuh dengan penghinaan. Dan dia bukan orang lain, tapi Jiang Tianqi saat itu. Sayangnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Yang Linbo menjawab dengan enteng. Benarkah? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi tak terkalahkan jika kau membunuh alam tungku? Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk membunuh pangeran. Tapi, aku tidak percaya. Jiang Tianqi menggertakkan giginya dan berkata, dan kemudian dalam sekejap, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, menebas dari udara. Swiss, cahaya pedang itu menembus udara dan datang ke Yang Linbo hanya dalam sekejap. Tapi Yang Linbo acuh tak acuh. Tentu saja, ini bukan kesombongan Yang Linbo, juga tidak lengah. Tapi pedang seperti itu setara dengan permainan anak-anak di matanya. Bermain-main dengan pedang, dia jauh dari itu. Pedang ini tampaknya sangat kuat, tetapi itu hanyalah gerakan pedang yang diberkati oleh kekuatan spiritual, dan tidak ada makna pedang. Setelah beberapa saat, sebuah pedang panjang muncul di tangan Yang Linbo. Namun, itu bukan pedang Siming, atau pedang generasi pertama. Itu dipersiapkan untuknya oleh Zhao Qiankun di Villa Wenjian. Seperti yang dia katakan, bahkan pedang Siming sekarang menjadi kartu trufnya. Jika tujuannya hari ini hanya untuk mendaki gunung, pedang Siming akan membuatnya tak terkalahkan. Namun jika kita ingin membongkar Daxia dan menggagalkan rencana pembunuhan mereka, kita harus menyimpan kekuatan ini untuk saat kita membutuhkannya. Yang Linbo tentu saja memilih yang terakhir. Setidaknya, Jiang Tianqi sekarang tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan pedang Siming. Swiss. Pada saat kritis, tepat ketika pedang Jiang Tianqi hendak jatuh, Yang Linbo menghunus pedangnya. Pedang itu terangkat sejenak. Pedang yang datang di depannya tiba-tiba berhenti. Meskipun hanya beberapa kaki jauhnya dari Yang Linbo, sulit untuk maju. Dan wajah Jiang Tianqi penuh dengan ketidakpercayaan saat ini. Kamu, dia berbicara dengan panik, dan matanya tampak rumit sejenak. Tetapi Yang Linbo mengabaikannya, dan pada saat ini, cahaya pedang itu jatuh. Puff! Suara pedang panjang yang memotong daging dan darah jatuh, dan pedang di tangannya ternoda dengan sentuhan warna merah tua. Kamu hanya seorang kultivator pedang,
dan aku seorang kultivator pedang. Dan, aku berkata, kamu tidak memiliki kesempatan lagi. Yang Linbo berkata perlahan. Pada saat ini, dia merasa nyaman di hatinya, dan rasa bangga melayang di dadanya. Mantan musuh jatuh di depannya, yang membuat sifat tak terkalahkan Yang Linbo semakin terkonsentrasi tak terlihat. Bang! Sosok Jiang Tianqi juga jatuh, dan kepalanya berguling menuruni tangga batu jalan setapak gunung pada saat badannya jatuh. Tetapi ironisnya dia tidak bisa menutup matanya sampai kematiannya, dan dia tidak tahu apakah itu penyesalan atau keengganan. Yang Linbo menatap badannya dengan tenang, ragu-ragu sejenak, dan membungkuk untuk melepas cincin penyimpanannya, dan mengambil pedang panjang di tangannya. Kemudian, dia melihat ke atas. Di atas, sekelompok penjaga Shenwu menatapnya dengan ngeri. Tetapi setelah beberapa saat, mereka masih menunjukkan tombak di tangan mereka dan menghadap Yang Linbo. Dan Yang Linbo perlahan mengangkat pedang panjang di tangannya. Kali ini tidak ada kepolosan, hanya jalan di depan. Siapapun yang muncul di jalan ini akan menjadi musuhnya. Karena dia adalah musuh, itu hanya masalah hidup dan mati. Swiss. Bersamaan dengan suara teriakan dan pembunuhan yang membumbung ke langit, pedang di tangan Yang Linbo juga jatuh dengan berani. Sosoknya berubah menjadi cahaya darah, dan energi darah beriak di dunia, seperti asap serigala yang mengepul, bergelombang di jalan pegunungan Kuil Wuwang. Dalam sekejap, jalan pegunungan ini terbungkus darah, tetapi samar-samar terlihat, sebuah sosok, seorang pria dan pedang, merajalela dalam kabut darah ini. Dan saat sosoknya bergegas maju, satu demi satu sosok berbalik dan terus berguling menuruni jalan pegunungan. Tapi, tidak ada dari mereka yang hidup. Mereka semua terbunuh dengan satu pedang. Darah mengalir di sungai, menodai jalan pegunungan. Angin pegunungan bertiup, dan angin amis menyebar. Namun, pada saat tak sadarkan diri ini, hujan dan kabut di udara berangsur-angsur menjadi pekat, menafsirkan dengan sempurna ungkapan bulan darah dan angin amis. Adegan ini juga tersampaikan ke Kuil Wuwang melalui gambar. Pada saat ini, Kuil Wuwang juga sangat aneh. Hujan tidak turun, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menyelimuti Kuil Wuwang dan dapat menghindari kekuatan ini. Namun bahkan tanpa kekuatan eksternal ini, gambar ini tetap membuat kulit kepala mereka mati rasa. Tampaknya mereka dapat merasakan dingin yang menusuk dan niat membunuh di seluruh kehampaan. Pada saat ini, suara-suara kebencian yang mendalam itu jauh berkurang. Apakah Yang Linbo adalah iblis atau setan tampaknya tidak terlalu penting bagi mereka. Yang penting adalah, mengapa dia belum mati. Bahkan, bisakah dia membunuh sampai ke atas. Tanpa terlihat, rasa jijik di hati mereka berangsur-angsur berubah menjadi rasa takut. Pada saat ini, Yang Linbo hanyalah seorang algojo yang membunuh orang di mata mereka. Tidak masalah apakah dia baik atau jahat, benar atau salah. Yang mereka takutkan adalah jika Yang Linbo benar-benar membunuh mereka, apa yang akan mereka lakukan. Hati manusia seperti ini, mereka akan cepat mengikuti nasihat yang baik, murah hati dan benar, dan menjadi orang benar. Tetapi premis ini adalah bahwa mereka dapat berdiri teguh di atas landasan moral yang tinggi. Namun sekarang, ketika satu persatu sosok itu menjadi jiwa yang mati di bawah pedang Yang Linbo, mereka juga takut. Pada saat ini, bahkan jika mereka berdiri di panggung moral yang tinggi, mereka tidak memiliki rasa aman. Pada saat ini, pejabat sipil dan militer di seluruh pengadilan juga pucat. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka saling memandang, dan beberapa bahkan menarik kembali tatapan mereka. Para pejabat sipil terdiam karena mereka tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Dalam menghadapi pembunuhan yang sebenarnya, mulut penuh kebajikan dan moralitas mereka seperti selembar kertas bekas. Para jenderal terdiam karena mereka takut. Pedang seperti itu, yang tak terkalahkan di bawah pola ilahi, sangat menakutkan. Bahkan para biksu dari Kuil Wuwang memejamkan mata, mengatupkan tangan mereka dan berbisik. Satu-satunya yang masih tenang adalah Zhou Gansuan. Namun matanya juga suram, dan niat membunuh seperti api, menyebar dengan liar. Tuan Xia bahkan tidak pernah melihat ke atas dari awal hingga akhir sebelum berdiri di altar, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Tuan Xia, tampaknya orang-orang ini tidak dapat menghentikannya. Suara Zhou Gansuan terdengar. Tuan Xia tidak tergerak. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, kalau begitu biarkan dia membunuh dan lihat berapa banyak yang bisa dia bunuh.
Aku menantikan apakah dia dapat membuat sejarah terulang kembali, seperti ayahnya, membunuh orang dan menyebabkan sungai darah. Dia menjawab, masih tanpa melihat ke atas. Zhou Gansuan mengangguk dengan lembut, kalau begitu tunggu dan lihat, bunuh dia. Semakin banyak dia membunuh, semakin menyedihkan kematiannya. Setelah mengatakan itu, Zhou Gansuan terus melihat ke jalan pegunungan. Di jalan pegunungan, sosok Yang Linbo keluar dengan kabut darah, darah di jubah pembunuh naga itu ternoda, dan warna merahnya menakutkan. Di bawah kakinya, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Yang Linbo berhenti, dan darah beriak, seperti penghalang alami, menyebarkan hujan. Melihat ke belakang dan berhenti, melihat mayat-mayat itu seperti gunung, darah mewarnai gunung Wuang menjadi merah, dan matanya hanya cahaya darah. Yang Linbo, ini agak aneh. Kamu mampu membunuh Pangeran Daxia sebelumnya, dan kamu juga memiliki obsesi budu untuk berwujud demi membelamu. Tetapi mereka masih membiarkan orang-orang ini menghalangi jalan, yaitu membiarkan mereka mati. Pada saat ini, Taois itu tiba-tiba berkata. Wajah Yang Linbo tenang. Mungkin, mereka tidak pernah peduli padaku. Kata Yang Linbo. Tidak mungkin, sejak kau menginjakkan kaki di Gunung Wuang, ada beberapa niat membunuh yang mengincarmu, dan masing-masing dari mereka berada di alam tanda ilahi. Niat mereka untuk membunuhmu tidak pernah berubah. Dao Ye menjawab, menyangkal dugaan Yang Linbo. Mata merah Yang Linbo sedikit berfluktuasi. Selain itu, aku merasakan kekuatan yang sangat aneh merayap di bawah tanah, yang tampak seperti kehidupan, tetapi terkadang muncul dan terkadang menghilang, yang sangat aneh. Dao Ye berkata lagi. Yang Linbo mengangkat alis pedangnya, mengalihkan pandangannya, dan melihat ke bawah jalan pegunungan. Dalam sekejap, pupil matanya menyusut. Dao Ye, darahnya menghilang. Suara Yang Linbo menjadi berat. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia telah membunuh jauh-jauh ke sini, termasuk serangan Fu Yue sebelumnya dan sekarang, jumlah orang yang meninggal di bawah pedangnya telah melebihi 1000. Jubah pembunuh naganya bernoda merah. Namun yang aneh adalah pemandangan darah yang mengalir ke sungai menghilang, dan hanya ada mayat di mana-mana, tetapi tidak ada darah. Sepertinya tebakanku benar, mereka menggunakan tanganmu untuk membunuh orang, dan ingin menggunakan kekuatan darah untuk menghidupkan kembali keberadaan tertentu. Dao Ye menjawab, bisakah kau merasakan kekuatan apa itu? Yang Linbo bertanya. Penemuan ini membuat Yang Linbo merasa tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah permainan pembunuhan, keanehan itu tetap membuat Yang Linbo merasa kesal. Namun Dao Ye terdiam, dan setelah beberapa napas, dia berkata, apakah kau peduli? Tidak peduli kekuatan apa itu, kau tidak punya jalan keluar. Suara Dao Ye tenang, tanpa keterkejutan sebelumnya. Yang Linbo merenung, aku tidak punya jalan keluar, tetapi aku tidak ingin menjadi pedang di tangan orang lain. Kata Yang Linbo. Dia tidak tahu apa yang terlibat di balik permainan pembunuhan ini, dan dia tidak keberatan membunuh orang. Karena mereka adalah musuh, dia bisa tetap tenang bahkan jika dia membunuh mereka semua. Tetapi dia tidak ingin menjadi pedang di tangan Daxia dan membunuh orang untuk mereka. Tetapi kamu tidak punya pilihan. Jika kamu ingin maju, kamu hanya bisa membunuh mereka. Mereka mendefinisikanmu sejak awal. Kamu adalah dosa terkutuk di dunia ini dan di semua makhluk hidup. Dao Ye berkata dengan lembut. Yang Linbo kecewa. Tiba-tiba terlihat ketidakberdayaan di matanya. Kemudian dia tersenyum pahit. Daxia tetaplah Daxia, yang memegang kekuasaan dan mempermainkan hati orang-orang. Mereka hanya perlu berbicara, dan mereka tidak pantas hidup di dunia ini. Jangan terlalu banyak berpikir, jadilah dirimu sendiri. Tidak ada kepolosan di jalan ini. Karena mereka muncul di sini, mereka ada di sini untuk membunuhmu. Pendeta Tao itu berkata lagi. Yang Linbo mengangguk. Dia tahu hal ini sejelas cermin. Yang Linbo melihat semua yang dikatakan Zhou Gansuan sebelumnya, termasuk semua reaksi di kuil Wuang. Mungkin Zhou Gansuan ingin dia melihatnya, untuk membuatnya tahu betapa menyedihkannya dia, untuk membuatnya tahu bahwa hidup dan matinya hanyalah permainan mereka. Dia bisa memutuskan hukum dunia dengan satu kata. Jika dia dikatakan iblis, dia adalah iblis. Jika dia dikatakan Mahtei, dia akan Mahtei. Lagi pula, aku sudah menebak dengan kasar kekuatan macam apa itu. Tuan Xia ini sedikit menarik, tidak, harus dikatakan bahwa dia sedikit gila. Sementara Yang Linbo sedang merenung,
pendeta Tao itu berbicara lagi. Yang Linbo tidak menanggapi. Dia benar-benar tidak tahu apa yang direncanakan Tuan Xia. Satu-satunya kekhawatirannya adalah jika dia membunuh terlalu banyak orang, pembunuhan itu akan berubah dan menimbulkan perlawanan terhadap ayahnya. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kau inginkan. Bahkan jika semua orang di kuil Wuwang Mahtei, keinginannya tidak akan terwujud. Dao Ye tampaknya melihat melalui pikiran Yang Linbo dan mengambil inisiatif untuk mengatakannya tanpa menunggu Yang Linbo bertanya. Baiklah, Yang Linbo menjawab. Dia tentu saja tidak meragukan kata-kata Dao Ye. Karena Dao Ye mengatakan itu tidak akan berdampak apapun, maka itu tidak akan terjadi. Dengan perubahan pikiran, ekspresi Yang Linbo kembali ke keadaan sebelumnya, dan dia mengangkat pedangnya dengan acuh tak acuh. Beberapa kaki kemudian, sebuah sosok muncul di depannya. Ini juga seorang kenalan, Dekan Akademi, Hong Futian. Mata Yang Linbo langsung dipenuhi niat membunuh yang menyusup ke dalam hatinya. Ketika mata mereka bertemu, mata Yang Linbo penuh dengan dingin. Niat membunuhnya terhadap Hong Futian bukan hanya karena dia telah menargetkannya di akademi, tetapi lebih karena wajah ini, yang telah diingatnya selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari mereka di timbangan. Beraninya kau datang. Apakah kau pikir kau bisa bertahan? Tanpa dukungan dari Wenjian Villa kali ini, kau pikir kau siapa? Hong Futian mensibir. Dia menghalangi jalan sendirian, tetapi wajahnya santai. Di matanya, tidak peduli seberapa kuat Yang Linbo, dia hanya kekuatan fisik. Tetapi tanpa pola ilahi, dia hanya kekuatan biasa. Di bawah pola ilahi, semua orang adalah semut. Jadi, meskipun dia melihat Yang Linbo membunuh dari dasar Gunung Wuwang, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Pola dewa tidak abadi, juga tidak terkalahkan. Yang Linbo berkata dengan ringan. Namun, dia mensibir dalam hatinya. Tidakkah dia tahu bahwa dia membunuh pola dewa dengan satu pedang di kota Naga Changlan? Dan yang dia bunuh adalah pola dewa dari rumah Yingtian, yang kultivasinya lebih maju darinya. Ya, pola dewa akan Mahtei. Tetapi apakah menurutmu kamu berhak mengatakan ini? Aku telah menunggumu sejak lama. Kamu seharusnya Mahtei hari itu di akademi. Jika bukan karena Gai Jiutian, jika bukan karena puncak Luoshen, atau bahkan jika bukan karena Yang Kaixian, kamu masih akan merangkak di sudut gelap untuk bertahan hidup. Itulah takdirmu. Orang-orang sepertimu, bukankah lebih baik Mahtei? Kamu harus melompat keluar dan mengaduk-aduk situasi, seperti Yang Longtu, kalian semua pantas Mahtei. Semakin banyak Hong Futian berbicara, semakin dingin tatapannya. Niat membunuhnya terhadap Yang Linbo sudah ditakdirkan sejak awal. Sejak dia muncul di panggung skala tahun itu, ini adalah perseteruan berdarah, kebencian yang tidak akan berakhir sampai kemahteihan. Takdir, Yang Linbo mengangkat kepalanya sedikit. Ya, kemahteihan adalah satu-satunya takdirmu. Suara Hong Futian seperti gua es, menggertakkan giginya dan berbicara. Kutu kupret dengan takdirmu. Yang Linbo berteriak dengan keras dan melangkah maju. Pada saat yang sama, darah dan energinya melonjak keluar lagi. Di bawah cahaya darah, jubah penebas naganya memancarkan cahaya merah tua. Saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya. Kemejanya yang berlumuran darah berkibar, dan rambut panjangnya tertiup angin berdarah. Aku tidak menginginkan apa yang kau berikan padaku. Aturanmu tidak dapat menghancurkanku. Kekuatanmu yang besar tidak dapat menekanku. Nasib yang kau tetapkan sama, tidak dapat menghentikanku. Yang Linbo tampaknya menjernihkan pikirannya, suaranya sekeras besi, bergema di langit yang panjang dan menggema di dunia. Pupil mata Hong Futian mengecil. Di belakangnya di jalan pegunungan, sosok-sosok yang telah lama menunggu tergerak pada saat yang sama. Di kuil Wuwang, semua orang marah, tetapi ada semacam kepanikan yang melankolis dan tidak dapat dijelaskan dalam kemarahan ini. Dada Zhou Gansuan terangkat, dan kesuraman di matanya menjadi satu-satunya warna, dan niat membunuh seperti gunung. Hanya Tuan Xia yang tidak tergerak. Dia menyeret segel nasional Xia Agung di telapak tangannya, dan dikelilingi oleh naga emas yang melambangkan dominasi dunia, terbungkus dalam semangat kaisar tertinggi, mengabaikan segalanya. Tetapi tidak peduli seberapa tenangnya dia, perubahan halus masih terjadi di telapak tangannya. Segel nasional di tangannya tiba-tiba berhenti, dan kilaunya meredup sejenak. Meskipun dengan cepat kembali normal, itu masih menunjukkan fluktuasi emosinya saat ini.
Namun segera, dia mengangkat matanya dan menatap kehampaan. Yang Longtu, putramu benar-benar hebat. Tetapi semakin seperti itu, semakin aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan dalam situasi pembunuhan ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Zhou Gansuan. Kaisar Master, saya mendengar bahwa Duke yang sakit hari ini dan tidak datang. Mata Zhou Gansuan bergerak, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan dia membungkuk dan berkata, itu benar. Kalau begitu pergi dan undang dia. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa wanita tua dari keluarga yang juga seorang penganut agama Buddha, jadi silakan undang dia juga. Tuan. Xia melambaikan tangannya dan berkata, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, matanya tampak bersinar dengan niat membunuh yang dapat merobek langit, dan langit yang gelap. Ya, Zhou Gansuan menjawab, dan kemudian mengangguk sedikit ke arah tertentu di kehampaan. Di jalan pegunungan, Yang Linbo mengarahkan pedangnya ke Hong Futian. Dia dipenuhi amarah. Sejak awal, dia hanya ingin membawa ibunya pergi dari kuil Luang. Namun lama-kelamaan, dia mengerti. Yang ingin dia lakukan adalah melawan arus. Menjadi musuh dunia. Dan semua yang dialaminya kemudian membuatnya mengerti bahwa semuanya hanya karena keserakahan dan ketakutan. Karena mereka melakukannya, mereka takut. Dan apa yang harus dialami keluarganya hanyalah korban dari keserakahan mereka. Namun mengapa, pada saat itu, pikiran dan keyakinannya berubah. Bukan dia yang salah, tetapi dunia ini, dunia manusia ini. Namun karena dia salah, dia harus membayar harganya. Berhasil atau tidak, bisa atau tidak, dia harus melakukannya. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dengan sebuah pikiran, lalu dia berbicara lagi. Kau ingin aku membunuh mereka, maka aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Kau ingin aku mati di jalan pendakian gunung ini, tapi aku akan membunuh sampai tidak ada yang berani berdiri di hadapanku. Begitu. Suara itu jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dan kemudian muncullah gajah naga yang bergegas keluar. Raungan, mengguncang kehampaan, dan monster besar berkumpul di dunia fisik Yang Linbo. Hanya dalam satu tarikan napas, gajah naga yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbungkus dalam kekerasan yang tak tertandingi, dan mengamuk. Dan di mana kekuatan ini lewat, seluruh kuil Wuwang mulai bergetar hebat. Bahkan orang-orang di kuil Wuwang berubah warna. Gajah naga kuno, Zhou Gansuan juga terkejut. Dan pupil mata Xia Zhu menyusut lagi, dan matanya menyipit menjadi satu garis. Namun dalam sekejap, pandangan ini menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian dan ketenangan. Kemudian, segel Cina di tangannya perlahan naik ke udara, dan sinar cahaya bersinar terang, menekan getaran di kuil Wuwang. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya, tetapi menatap kehampaan, menatap gajah naga. Pada saat ini, para kultivator biasa dan bahkan manusia biasa di kuil Wuwang semuanya terkejut dan pucat. Pemandangan seperti itu membuat mereka merasa takut. Itu memang iblis, dan bahkan bisa berubah menjadi iblis. Kutu kupret, tetapi siapa yang bisa menghentikannya? Tidak masalah, kali ini Tuan Xia pasti sudah menyiapkan beberapa cara, lagi pula, dia akan membunuhnya. Suara-suara menyebar dari kerumunan, keterkejutan dan kepanikan saling terkait. Namun, semakin emosi ini menyebar, semakin mendesak perasaan mereka, berharap Yang Linbo akan ditekan dan mati secara tragis di depan mereka. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Hong Futian. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan penindasan. Gajah naga ini tampaknya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menginjak-injak dunia manusia. Beraninya kau mengambil inisiatif untuk menyerang. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan alam tanda ilahi. Hong Futian bereaksi cepat. Saat tangannya bersilangan, tanda ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tangannya. Kemudian, dalam sekejap, tanda ilahi berubah menjadi pedang panjang. Potong! Dia berteriak, memegang pedang dengan kedua tangan, dan menebas ke arah kehampaan. Namun, Yang Linbo tidak takut dan bergerak maju. Naga dan gajah yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan dan bergegas maju dengan ganas. Duar duar duar, raungan bergema di antara langit dan bumi, dan seluruh jalan pegunungan tampaknya mulai riyuntuh, dengan batu-batu beterbangan di udara dan berguling ke langit. Namun, Yang Linbo sama sekali tidak peduli. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini.
Bunuh sampai akhir. Dia terus merangsang kekuatan badannya tanpa ragu, dan darah serta energinya melonjak menjadi tirai darah, menutupi langit. Di bawah kekuatan ini, sosoknya tampaknya tak tertandingi, dan dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Sebaliknya, pedang tanda ilahi yang diukir oleh Hong Futian secara bertahap meredup. Bersambung.